Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku, berjumpa kembali dalam Ustadz Aris Wibowo Channel. Apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, senantiasa mendapatkan lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabatku, kita akan melanjutkan kajian kita tentang risalah puasa, yang pada saat ini kita akan membahas tentang puasa-puasa yang diharamkan atau dimakruhkan. Kapan saja itu? Ada puasa pada waktu tertentu yang hukumnya haram dilakukan, baik karena waktunya atau karena kondisi pelakunya. Yang pertama adalah Hari Raya Idul Fitri. Tanggal 1 Syawal telah ditetapkan sebagai hari raya sakral umat Islam. Hari itu adalah hari kemenangan yang harus dirayakan dengan bergembira. Karena itu, syariat telah mengatur bahwa di hari itu tidak diperkenankan seseorang untuk berpuasa sampai pada tingkat haram. Meski tidak ada yang bisa dimakan, paling tidak harus membatalkan puasanya atau tidak berniat untuk puasa. Yang kedua adalah Hari Raya Idul Adha. Hal yang sama juga pada tanggal 10 Zulhijjah sebagai hari raya kedua bagi umat Islam. Hari itu diharamkan untuk berpuasa dan umat Islam disunahkan untuk menyembelih hewan kurban dan membagikannya kepada fakir miskin dan kerabat serta keluarga, agar semuanya bisa ikut merasakan kegembiraan dengan menyantap hewan kurban itu dan merayakan hari besar. Yang ketiga adalah Hari Tasyrik. Hari Tasyrik adalah tanggal 11, 12, dan 13 bulan Zulhijjah. Pada 3 hari itu umat Islam masih dalam suasana perayaan Hari Raya Idul Adha, sehingga masih diharamkan untuk berpuasa. Namun sebagian pendapat mengatakan bahwa hukumnya makruh, bukan haram. Apalagi mengingat masih ada kemungkinan orang yang tidak mampu membayar dam haji untuk puasa 3 hari selama dalam ibadah haji. Yang keempat adalah puasa sehari saja pada hari Jumat. Puasa ini haram hukumnya bila tanpa didahului dengan hari sebelum atau sesudahnya, kecuali ada kaitannya dengan puasa sunnah lainnya, seperti puasa sunnah Nabi Daud, yaitu sehari berpuasa dan sehari tidak. Maka bila jatuh hari Jumat giliran untuk puasa, boleh berpuasa. Sebagian ulama tidak sampai mengharamkannya secara mutlak, namun hanya makruh saja. Kelima, puasa sunnah pada paruh kedua bulan Sa'ban. Puasa ini mulai tanggal 15 Sa'ban hingga akhir bulan Sa'ban. Namun, bila puasa bulan Sa'ban sebulan penuh, justru merupakan sunnah. Sedangkan puasa wajib seperti qadha, puasa Ramadan, wajib dilakukan bila memang hanya tersisa hari-hari itu saja. Sebagian ulama tidak mengharamkan, melainkan hanya memakruhkan saja. Yang keenam, puasa pada hari Syak. Hari Syak adalah tanggal 30 Sa'ban. Bila orang-orang ragu tentang awal bulan Ramadan karena hilal atau bulan tidak terlihat, saat itu tidak ada kejelasan apakah sudah masuk bulan Ramadan atau belum. Ketidakjelasan ini disebut syak, dan secara syar'i umat Islam dilarang berpuasa pada hari itu. Namun ada juga yang berpendapat tidak mengharamkannya, tapi hanya memakruhkannya saja. Ketujuh, puasa selamanya. Diharamkan bagi seseorang untuk berpuasa terus setiap hari, meski dia sanggup untuk mengerjakannya karena memang tubuhnya kuat. Tetapi secara syar'i puasa seperti itu dilarang oleh Islam. Bagi mereka yang ingin banyak puasa, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyarankan untuk berpuasa seperti puasa Nabi Daud alaihissalam, yaitu sehari puasa dan sehari berbuka. Kedelapan, wanita haid atau nifas.
wanita yang sedang mengalami haid atau nifas diharamkan mengerjakan puasa karena kondisi tubuhnya sedang dalam keadaan tidak suci dari hadas besar. Apabila tetap melakukan puasa maka berdosa hukumnya. Bukan berarti mereka boleh bebas makan dan minum sepuasnya, tetapi harus menjaga kehormatan bulan Ramadan dan kewajiban menggantinya di hari lain. Yang kesembilan dan yang terakhir, puasa sunnah bagi wanita tanpa izin suaminya. Seseorang istri bila akan mengerjakan puasa sunnah maka harus meminta izin terlebih dahulu kepada suaminya. Bila mendapatkan izin maka bolehlah dia berpuasa. Sedangkan bila tidak diizinkan tetapi tetap puasa maka puasanya haram secara syar'i. Dalam kondisi itu suami berhak untuk memaksanya berbuka puasa, kecuali bila telah mengetahui bahwa suaminya dalam kondisi tidak membutuhkannya, misalkan ketika suami bepergian atau dalam keadaan ihram haji atau umroh atau sedang beriktikaf. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak halal bagi wanita untuk berpuasa tanpa izin suaminya sedangkan suaminya ada di hadapannya. Karena hak suami itu wajib ditunaikan dan merupakan fardu bagi istri. Sedangkan puasa itu hukumnya sunnah, kewajiban tidak boleh ditinggalkan untuk mengejar yang sunnah. Sahabatku, itulah waktu-waktu hal-hal yang dilarang untuk puasa. Semoga kita bisa menghafalnya, bisa memahaminya, sehingga kita terbebas dari hal-hal yang diharamkan atau dimakruhkan. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Sahabatku, jangan lupa untuk like, share, and subscribe channel dakwah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.